Bagaimana jika seorang wanita TNI cantik datang ke kantor polisi untuk mengambil motor adiknya yang terkena razia dan diperlakukan arogan oleh oknum polisi? Mari kita simak ceritanya. Jangan lupa like dan subscribe, ya. Langit sore di atas kantor polisi, sektor damar tampak gelap, seolah menyimpan firasat buruk. Angin berhembus pelan, menggoyangkan daun-daun kering yang berserakan di halaman aspal tua. Di tengah suasana itu, suara mesin motor terdengar mendekat. Seorang wanita dengan postur tegap dan wajah serius menghentikan motornya tepat di depan kantor. Seragam loreng kehijauan membalut tubuhnya, lengkap dengan atribut TNI. Rambutnya terikat rapi, dan sorot matanya menunjukkan bahwa ia bukan perempuan biasa. Dialah Sersan Kepala Aulia, salah satu prajurit aktif dari unit pasukan khusus. Hari itu bukan tugas resmi, bukan perintah komando ini soal keluarganya. Motor milik adiknya disita dalam razia yang janggal, diduga ilegal, dan sebagai kakak serta prajurit, Aulia tak bisa tinggal diam. Dengan langkah tenang namun penuh tekad, ia membuka pintu kaca kantor polisi yang tampak usang, bersiap menghadapi birokrasi yang sering tak masuk akal atau lebih buruk. Langkah kaki Aulia menggema di lantai keramik kusam kantor polisi. Ia langsung menuju meja pelayanan utama, di mana seorang pria berseragam duduk sambil memainkan ponselnya. Tanpa basa-basi, Aulia meletakkan map berisi dokumen kendaraan milik adiknya di atas meja. Selamat sore, saya ingin mengambil motor adik saya yang disita kemarin. Ini semua dokumennya, lengkap. Ucapnya, sopan namun jelas. Pria itu menatap map itu sebentar, lalu mendongak, memperhatikan Aulia dari ujung kaki hingga kepala dengan tatapan tak sedap. Ia mengangkat alis, seolah merasa terganggu dengan kehadiran wanita berseragam TNI di wilayah kekuasaan kecilnya. Tentara ya, gumamnya pelan. Alih-alih memeriksa dokumen atau bertanya prosedural, ia hanya menatap dengan gaya malas, memperlihatkan bahwa niat membantu sama sekali tidak ada. Aulia tetap tenang, menahan ego dan amarah. Ia tahu, banyak aparat sipil yang merasa terganggu jika personel militer mencampuri urusan mereka, meskipun itu menyangkut keadilan. Bukannya memproses atau memberi arahan, petugas itu justru tertawa kecil. Dengan gerakan kasar, ia menyambar map Aulia dan melemparkannya ke arah belakang meja, seperti barang tak penting. Ini kantor polisi, bukan markas tentara, katanya ketus. Suaranya cukup keras untuk menarik perhatian beberapa polisi lain yang tengah bersantai di pojok ruangan. Salah satu dari mereka tertawa sambil menggoyang-goyangkan kursinya. Yang lain melirik ke arah Aulia, beberapa bahkan saling menyikut dan berbisik. Ada yang menatap sinis, ada yang terlihat tertarik, tapi tak satu pun menunjukkan sikap profesional. Aulia hanya menarik napas dalam. Di medan latihan atau operasi militer, ia biasa menghadapi tekanan psikologis yang jauh lebih berat. Namun sikap merendahkan seperti ini tetap menyulut ketegangan dalam dirinya. Ia tahu betul, ini bukan hanya perkara birokrasi lambat. Ada unsur arogansi dan mungkin kesengajaan menutup akses ke barang sitaan secara ilegal. Tepat saat Aulia hendak menjelaskan kembali maksud kedatangannya dengan lebih tegas, seorang pria dengan seragam berpangkat Aibtu masuk dari arah dalam. Ia tampaknya baru selesai merokok, karena bau asap rokok masih menempel di seragamnya. Langkahnya santai tapi sengaja dibuat angkuh. Tatapannya langsung tertuju pada Aulia. Ia berhenti di dekat meja pelayanan, lalu mendekat perlahan. "Wah, cantik juga tentara satu ini," katanya dengan nada mengejek. Beberapa polisi lainnya tertawa pelan. Aulia tak membalas komentar itu. Ia berdiri tegak, ekspresi wajahnya tetap netral. Tapi si Aibtu tidak berhenti. Ia menatap tajam, seolah ingin menguji mental lawan bicaranya. "Tapi jangan pikir kamu bisa semena-mena di sini. Seragam lorengmu itu nggak ada artinya kalau kamu nginjak markas orang," katanya sambil mendekat terlalu dekat, memasuki ruang pribadi Aulia. Suasana ruangan mendadak hening. Tatapan merendahkan, sikap kasar, dan atmosfer mengintimidasi terasa kental di udara. Tanpa memberi kesempatan Aulia bicara, Aibtu itu mendadak meraih kerah baju bagian depan Aulia dengan kasar. Ia mendorong tubuh wanita itu ke arah dinding sebelah meja pelayanan. Suara tubuh Aulia membentur dinding menciptakan gema tajam. Tangan besar Aibtu itu menempel di lehernya, mencekik perlahan namun dengan tekanan nyata. "Tentara sok jago, di sini kamu nggak punya hak,"
Kalau kamu bukan perempuan, udah kutendang keluar dari tadi. Bentaknya sambil mempererat cengkeraman. Aulia berusaha tetap tenang, namun tekanan pada tenggorokan mulai menghambat napas. Ia melihat ke sekitar, berharap ada polisi lain yang menghentikan tindakan brutal itu. Tapi yang ia temui hanya wajah-wajah dingin dan ponsel-ponsel yang merekam kejadian. Beberapa hanya menonton seperti menonton tontonan biasa. Tidak ada rasa bersalah, tidak ada rasa malu. Aulia tahu, ini bukan hanya pelecehan personal. Ini simbol arogansi kekuasaan yang dibungkus dengan seragam, dan ia tak akan tinggal diam. Tekanan di lehernya membuat Aulia nyaris kehilangan napas, namun ia tidak panik. Ia sudah terlatih menghadapi situasi yang jauh lebih berbahaya di medan operasi. Dengan konsentrasi penuh, ia mengunci tatapan pada titik lemah di pergelangan tangan penyerangnya. Dalam sepersekian detik, Aulia menggerakkan tubuhnya menyamping, lalu memutar pergelangan tangan Aibtu itu dengan kekuatan terukur namun mematikan. Sendi pria itu terdengar krek keras dan ia langsung menjerit kesakitan. Tubuh besar itu terhempas ke lantai, mengguling ke samping sambil memegangi lengannya yang kini terkulai tak berdaya. Semua polisi yang tadinya hanya menonton kini langsung berdiri dari duduknya. Wajah mereka berubah dari sombong menjadi panik. Suasana kantor mendadak berubah tegang, penuh kecemasan, seperti barak yang baru saja diserang musuh tak terduga. Aulia berdiri tegak, tangannya masih siaga, napasnya mulai berat, namun matanya tetap dingin, memindai ancaman berikutnya. Dua polisi lain, yang sejak tadi hanya menjadi penonton diam, kini maju menyerang. Mereka mendekat dari sisi kanan dan kiri dengan cepat, mencoba memanfaatkan sudut buta Aulia. Tapi ia sudah membaca gerakan mereka sejak langkah pertama. Begitu polisi pertama menjangkau jaraknya, Aulia melangkah setengah putaran dan menghantamkan lututnya ke dada penyerang, membuatnya terangkat beberapa sentimeter sebelum terlempar ke belakang dengan suara benda keras jatuh. Hampir bersamaan, polisi kedua mengayunkan pukulan ke arah kepalanya. Tapi Aulia menunduk sedikit dan melontarkan sikunya ke arah rahang pria itu. Dentuman tulang bertemu tulang menggema tajam. Polisi itu kehilangan keseimbangan, terhuyung dan jatuh menabrak kursi plastik yang langsung patah. Suara benturan, jeritan, dan benda-benda berjatuhan memenuhi ruangan. Ketegangan makin meningkat, dan kini para polisi lain menyadari. Mereka tidak sedang berhadapan dengan wanita biasa. Mereka sedang melawan prajurit tempur. "Lumpuhkan dia!" teriak seseorang dari dalam ruangan belakang, suara berat dan penuh kemarahan. Seorang pria berbadan tambun berpangkat IPDA muncul sambil menunjuk ke arah Aulia. Dalam hitungan detik, 4 polisi berseragam lengkap keluar dari dalam, dengan pentungan kayu dan sikap agresif. Tanpa basa-basi, mereka membentuk setengah lingkaran, mengepung Aulia dari berbagai arah. Meski dikepung, Aulia tetap berdiri tegak di tengah ruangan. Posisinya sedikit menurun, lutut tertekuk, tangan siap mengunci atau menyerang. Napasnya kini lebih berat, tapi tetap teratur. Ia menghitung jarak, mengukur momentum, membaca gerak tubuh lawan. Ketegangan mencapai puncaknya. Suasana seperti sebelum baku tembak. Para polisi yang berdiri di sudut ruangan tak berani mendekat, hanya menonton dengan wajah cemas. Suasana ruangan yang sebelumnya hanya diwarnai cengengesan dan ejekan, kini berganti dengan kesunyian tegang yang bisa pecah kapan saja. Polisi pertama menyerang dari arah kanan, mengayunkan pentungan lurus ke arah kepala Aulia dengan kekuatan penuh. Tapi sebelum pentungan itu mencapai sasarannya, Aulia sudah menunduk dan meraih pergelangan tangan pria itu. Dengan memanfaatkan momentum serangan, ia memutar tubuh penyerang dan membantingnya ke atas meja pelayanan. Meja kayu itu pecah dan pria itu jatuh tak sadarkan diri. Tak ada jeda, polisi kedua langsung mencoba menikam bagian perut Aulia dengan ujung tongkat. Tapi dia melangkah ke samping, menyilang kakinya ke belakang lawan dan menghantamkan lutut ke rusuk kirinya. Pukulan itu membuat lawan terbatuk keras dan limbung, lalu ditendang keras ke arah dinding hingga terhempas menabrak lemari besi. Suara dentuman keras memantul di ruangan. Barang-barang beterbangan, kertas dan kursi berhamburan. Namun Aulia tetap fokus. Gerakannya efisien dan cepat. Ia seperti bayangan yang sulit ditangkap. Setiap serangan dibalas lebih cepat, lebih keras, dan lebih akurat. Tinggal 2 polisi yang tersisa dalam barisan penyerang.
Wajah mereka kini tak lagi menunjukkan keberanian. Salah satunya bahkan mulai melangkah mundur, matanya mencari-cari jalan keluar. Tapi teriakan keras dari IPDA yang tadi memerintah membuatnya menggertakkan gigi dan menyerang. Ia melompat ke arah Aulia dengan tongkat di tangan, namun Aulia menyambutnya dengan putaran tubuh ke kanan, menangkap lengan lawan dan menguncinya ke belakang. Suara retakan sendi terdengar jelas sebelum tubuh polisi itu dijatuhkan ke lantai dengan keras. Ia menggeliat kesakitan, menggenggam bahunya yang kini terkilir. Polisi terakhir yang berdiri dengan gemetar, melempar tongkatnya ke lantai dan mengangkat tangan tinggi-tinggi, wajahnya pucat pasi. Saya nyerah, katanya dengan suara lirih. Aulia tidak bergerak mendekat, hanya menatapnya tajam, memastikan bahwa ancaman benar-benar berakhir. Dalam ruangan yang kini porak-poranda, Aulia berdiri sendiri, dikelilingi tubuh-tubuh berseragam yang tumbang oleh tangannya sendiri. Tanpa senjata, hanya keterampilan dan keberanian. Terlepas dari reaksi Aulia yang menghajar lawan-lawannya dengan presisi militer, tidak semua polisi gentar. Seorang dari mereka mencoba mengambil kesempatan dalam kekacauan. Ia mendekat diam-diam dari belakang, membawa pecahan kursi sebagai senjata. Namun telinga Aulia terlatih untuk menangkap setiap suara gerakan sekecil apapun. Saat pria itu mengangkat tangannya, Aulia langsung berputar dan mengayunkan tubuhnya ke arah depan. Dengan satu gerakan keras, ia mencengkeram keras seragam pria itu dan membantingnya ke atas meja kayu di dekatnya. Meja itu langsung roboh dan pria itu mengerang kesakitan, menggeliat di antara serpihan. Aulia terhuyung sebentar, merasakan perih di lengannya yang terkena pecahan kayu saat membantingnya. Tapi luka itu tak berarti dibandingkan adrenalin yang mengalir deras di tubuhnya. Ia menarik napas dalam, bersiap menghadapi serangan lanjutan. Sorotan matanya tajam, menyapu seluruh ruangan yang kini berisi suara erangan dan desahan ketakutan dari polisi yang berserakan di lantai. Di tengah keheningan mencekam yang tercipta usai aksi, brutal Aulia suara sirene meraung keras dari arah luar. Jeritan panjangnya memecah keheningan seperti alarm perang. Seorang polisi yang masih bisa berdiri merangkak ke jendela dan mengintip keluar. Wajahnya langsung pucat. Mobil TNI, 2 truk. Gumamnya dengan suara tercekat. Beberapa polisi lainnya spontan menoleh ke arah pintu. Ketakutan terlihat jelas di raut wajah mereka. Aulia menoleh sebentar ke arah jendela, lalu tersenyum tipis. Senyum kemenangan yang tidak sombong, tapi menegaskan dominasi. Rupanya, sinyal darurat yang ia kirim lewat perangkat taktis di sepatu botnya telah diterima oleh satuannya. Ia tidak menyangka respon datang secepat ini. Tapi tentu saja pasukan khusus tidak pernah main-main dalam urusan anggota mereka. Kini ia tidak sendirian. Ketegangan di dalam kantor berubah menjadi ketakutan massal di pihak polisi. Aulia merenggangkan bahunya yang mulai pegal, bersiap menyambut rekan-rekannya. Beberapa detik kemudian, pintu depan kantor polisi mendadak dihantam dari luar dengan keras. Sekali, 2 kali, lalu di pukulan ketiga, pintu itu jebol menghantam dinding belakangnya. 2 prajurit TNI dengan seragam tempur penuh dan senapan serbu masuk dengan formasi. "Kapten Aulia!" seru salah satu dari mereka sambil menatap ke sekeliling, mengukur potensi ancaman. Aulia mengangguk cepat, mata dan pikirannya tetap awas. Lumpuhkan siapapun yang mencoba melawan, tapi pastikan tidak ada korban jiwa. Ini misi penegakan, bukan eksekusi. Ucapnya dengan tenang, namun penuh ketegasan. Suaranya membuat para polisi yang masih sadar dan belum kabur segera membeku. Para prajurit langsung menyebar, membentuk perimeter di dalam kantor. Gerakan mereka cepat, profesional, dan tanpa basa-basi. Aulia berdiri di tengah ruangan yang kini penuh aroma keringat, darah, dan rasa takut, menunjukkan siapa sebenarnya yang memegang kendali. Bagaikan petir yang menyambar di siang bolong, kemunculan pasukan TNI mengubah total atmosfer kantor itu. Polisi-polisi yang tadinya sok berkuasa, kini berlari panik. Ada yang mencoba bersembunyi di balik meja, ada yang dengan bodohnya mencoba lari lewat pintu belakang. Namun sudah terlambat. 2 personel TNI lain dari luar telah mengepung area belakang.
Tak ada celah untuk melarikan diri. Satu persatu polisi dilucuti, diborgol, dan didudukan di lantai. Di dalam ruangan utama, beberapa yang masih berdiri segera mengangkat tangan, menyerah tanpa perlawanan. Wajah mereka pias, tubuh gemetar. Tidak ada lagi cengengesan atau sikap meremehkan. Hanya tatapan penuh penyesalan dan rasa takut. Aulia memandang mereka dengan tenang. Ia tidak menikmati pemandangan ini, tapi ia juga tidak akan memaafkan. Mereka harus tahu bahwa hukum tak bisa dimain-mainkan, dan ketika militer turun tangan, tidak ada tempat untuk arogansi. Setelah memastikan keadaan aman, Aulia berjalan pelan ke arah ruangan penyimpanan barang bukti, melewati kaca yang pecah dan meja yang terbalik. Beberapa polisi yang duduk dengan tangan terikat menundukkan kepala saat ia lewat. Ia membuka pintu gudang kecil di sudut kantor, dan di sanalah motor adiknya. Sebuah motor matic hitam, terparkir tanpa pelat nomor. Tapi yang membuat Aulia mengernyit adalah tumpukan berkas di atas meja kerja. Ia membuka satu map dan menemukan catatan kendaraan yang disita dalam beberapa minggu terakhir. Tak ada surat resmi penyitaan, hanya catatan tangan kasar. Banyak di antaranya bernama pemuda sekitar. Razia ilegal, gumam Aulia pelan. Tangannya mengumpulkan dokumen-dokumen mencurigakan itu, lalu ia memeriksa kondisi motornya. Kunci masih ada, namun bensin dikuras. Ia mencatat semuanya, lalu memanggil salah satu ajudan pasukan. Kita bawa semua ini sebagai barang bukti. Saya rasa kita baru mengungkap sebagian kecil dari permainan kotor mereka, ucapnya tajam. Aulia berdiri tegak di tengah ruangan yang porak-poranda. Wajahnya tak menunjukkan rasa iba sedikit pun. Suaranya mantap ketika ia mengangkat tangan dan berkata, "Amankan lokasi. Tangkap siapapun yang menghalangi penyelidikan." Komandan Regu TNI memberi aba-aba, dan dengan cepat para prajurit menyisir seluruh sudut ruangan, memeriksa ruang arsip, garasi, hingga kamar istirahat. Polisi yang masih berada di dalam kantor tidak punya pilihan selain tunduk. Mereka diminta duduk bersila di lantai, tangan terangkat, atau diborgol jika dianggap membahayakan. Tidak ada teriakan, tidak ada perlawanan. Aura kekuasaan sudah berpindah. Ketegangan sempat terasa mencekam, tapi setelah beberapa menit, situasi terkendali penuh. Suara langkah sepatu taktis para prajurit terdengar seperti drum perang. Aulia berdiri tenang, tetapi seluruh sel sarafnya masih siaga. Ia tahu, pada situasi seperti ini, bahaya bisa muncul dari arah tak terduga, termasuk dari seseorang yang tampak tak bersalah. Di tengah kesibukan pasukan mengamankan lokasi, Aulia berjalan menuju Komandan Regu yang sedang mendokumentasikan lokasi dengan kamera taktis. Ia menyerahkan berkas bukti-bukti yang berhasil dikumpulkannya. Dokumen kendaraan yang disita tanpa prosedur, rekaman video saat dirinya dicekik, serta foto-foto gudang penyimpanan yang dipenuhi kendaraan tanpa identitas hukum. Laporkan semua ini ke Denpom. Kirim salinan digital ke Mabes secepatnya. Saya curiga ini bukan hanya kasus lokal, ucap Aulia dingin tanpa menoleh. Komandan Regu mengangguk, wajahnya berubah serius. Ini bukan sekadar pengamanan, tapi awal dari penyelidikan besar yang mungkin menyeret nama-nama berpangkat tinggi. Aulia tahu, kasus seperti ini bisa menyebar seperti racun, dari satu sektor ke sektor lain, hingga menyentuh pucuk pimpinan. Tapi ia tak gentar. Baginya, ketidakadilan adalah musuh nyata. Dan setiap dokumen yang ia serahkan hari ini adalah peluru untuk menembus kebusukan sistem. Sirene lain terdengar. Sebuah mobil SUV hitam berhenti tepat di depan pagar. Dari dalamnya keluar seorang pria berkumis tebal, dengan rompi dinas, Kapolres wilayah. Wajahnya penuh campuran amarah dan kebingungan saat melihat kantor sektor di bawahnya dalam kondisi hancur. Dengan polisi-polisi duduk di lantai dan pasukan TNI bersenjata penuh menguasai area. Ia melangkah cepat mendekati Aulia. "Sersan, tolong tenangkan pasukan Anda. Ini bisa diselesaikan dengan komunikasi," ucapnya mencoba meredam. Tapi Aulia menoleh tajam. Suaranya mengiris saat memotong kalimat Kapolres. "Sudah terlambat untuk bicara. Ini bukan lagi masalah prosedur. Ini ranah militer, ranah pelanggaran HAM dan penyalahgunaan kekuasaan."
Kalimat itu membuat Kapolres terdiam. Ia menelan ludah, menunduk, menyadari bahwa kekuasaannya tidak lagi punya tempat di tengah situasi yang dikendalikan militer. Ia kalah bukan hanya secara otoritas, tapi secara moral.